nggak di suara video aslinya, nggak di voice overnya, sama aja bengeknya. Ya maklum, orangnya saya juga soalnya. Oh ya, di video kali ini nggak akan terlihat Princess Mini pertama. Bukan nggak diajak, bukan sengaja. Karena dari awal saya sakit, Princess Minul tuh udah tidur di kamar mereka ditemenin sama papinya. Jadi saya tidur sini sendiri. Nah, nih anak yang di sebelah saya nih yang lagi tidur nih. Saya udah ulang-ulang ngomong, jangan ada yang masuk kamar ini, nanti ketularan. Princess Mini pertamanya sih nurut. Rebecca tahu, ngerti kalau saya tuh lagi sakit. Adeknya bolak-balik ke sini. Mending ke ada yang perlu diambil, ada yang perlu disampaikan. Nggak ada, buka pintu pale nongol ngeledek. Dia mau pipis aja belok dulu ke dalam. Saya sampai bilang kalau kamu mau pipis ya udah langsung aja ke toilet. Kenapa buka pintu kamar ini, buka celananya di sini, abis itu dibuka pintu kamarnya, terus dia pipis, terus masuk lagi ke kamar pakai celana. Disangka ibunya tempat penitipan celana kali ya. Dari baik-baik sampai saya omelin, kamu jangan bolak-balik ke sini. Emang mau ketularan? Enggak bakal ketularan. Hari pertama saya sakit itu bener-bener ambruk seambruk-ambruknya. Saya kan ke dokter pagi tuh, pulang dari dokter makan, langsung minum obat, langsung tidur. Bangun-bangun gelap gulita karena udah malam plus belum dinyalain lampu kamarnya. Kebangun yang pertama HP saya tuh sampai ada di deket horden, ketendang kali ya, pakai pukul waktu saya tidur. Pas saya ambil mati lowbat, bodo amat, nggak saya cas, saya lanjut tidur lagi. Bangun kedua kalinya itu HP ada di sela-sela kasur di belakang kepala, masih dalam kondisi mati. Ya iyalah orang nggak dicas. Dari hari ke-1 sampai hari ke-4 penglihatan saya tuh bener-bener muter, semuanya serba kuning. Tulang-tulang saya sakit semuanya, darah berasa ngumpul di telapak kaki, batuk kering yang bener-bener bikin bengek. Ke dokter udah, minum obat udah. Akhir hari ke-4 saya menyerah. Malam-malam pergilah saya ke IGD untuk infus. Saya bilang saya cuma mau diinfus, saya nggak mau dirawat inap. Walaupun hasil cek lab keduanya saya tuh harusnya dirawat inap. Karena apa? Karena Princess Minul sebapak-bapaknya semuanya tuh sakit. Gila ya. Tapi yang paling parah tuh saya sama si Minul. Kalau saya dirawat 3 orang ini bagaimana nasibnya? Kalau 4-4 dirawat, orang sakit mengurus orang sakit gitu. Waktu dulu saya dirawat di rumah sakit, saya diinfus, si Minul sama nih juga ikut-ikutan sakit nih, nggak ngerti kenapa dia ikut-ikutan mulu. Itu bisa loh kita berdua diinfus di satu kasur yang sama di IGD, dan begitu saya pindah kamar, saya tetap satu bed sama si Minul karena Minul tidak mau tidur sendirian, nggak mau pipis di pampers, dan tidak mau dibantu suster. Jadi saya yang lagi kebelit-belit infusan kudu bolak-balik nganterin si Minul ke toilet. Judulnya jadi orang sakit ngurus orang sakit. Kalau di video ini kelihatan saya ada sedikit ngelap-ngelap, ada sedikit nyuci piring bekasan saya sendiri. Jangan kira saya udah sehat. Percayalah, saya itu sebenarnya keringet dingin, nafas terengah-engah, darah berasa ngumpul semua di kaki. Udah nggak ngerti lagi gue, tolong. Kak, mending kakak pakai ART deh biar ada yang bantu. Udah ada, cuman emang nggak pernah di record. Pernah sih, cuman mbaknya sempat ngomong waktu kita berdua lagi ngerakit kipas angin, katanya mukanya jangan disorot. Kak, kenapa nggak pakai masker? 1, panas, ngirup napas sendiri. 2, saya lagi bengek. Orang bengek pakai masker tuh bener-bener menyiksa. Tapi nggak apa-apa kak, setidaknya anak-anak nggak ketularan. Tentu ini bukan pertama kalinya adegan sakit sekeluarga. Pasti ada pencetusnya, entah papinya, entah saya, entah anak-anak bawa dari sekolah. Dulu kalau papinya yang memulai sakit, papinya udah pakai masker. Saya yang memulai sakit, saya yang udah pakai masker. Kepisah kamar udah, pakai masker udah. Tapi tetap nular aja. Kalau saya posting soal sakit begini, pasti ada aja yang komen kayak, kok sakit mulu, anaknya sakit mulu, ibunya sakit mulu, minum vitamin udah, makan gizi seimbang udah. Ya tetap aja kalau waktunya sakit ya sakit. Kalau dari antara kalian ada yang kagak sakit-sakit ya bagus, bersyukur. Dari cuaca bisa, dari sekolahan tuh juga bisa, itu yang paling gampang. Terus ini dipikir memang cuman si Princess Mini pertama aja di kelasnya yang sakit. Kagak, saya lihat story mamanya anaknya pada tumbang juga. Anyway, ada yang sama kayak saya, siap nyuci piring diendus-endus dulu, amis apa enggak. Gedek banget saya soalnya kalau mau makan tiba-tiba entah piring, entah sendok, entah gelas ada bau amis. Selama saya sakit, saya tuh keluar kamar cuman ke toilet aja, ke dapur itu enggak sama sekali. Karena puji Tuhannya papinya itu enggak separah saya. Jadi masih bisa masakin ataupun beli untuk kita sekeluarga. Di sini saya antara mau muntah, mau nangis, mau teriak jadi satu semuanya. Pesanan makanan saya udah datang.
Di sini saya cuman mesen buat saya sama Princess Minaminul. Katanya papinya nggak usah karena belum tahu mau makan apa. Papinya tuh tipenya nunggu lapar dulu baru ada niatan untuk scroll nyari tahu mau makan apa. Kan saya udah bilang yang sebenar-benarnya picky eater tuh orang tuanya, termasuk bapaknya, bukan anak-anaknya. Mohon maaf kalau mau cari yang estetik jangan nyari di sini, salah alamat. Saya aja buka plastik kagak ada niatan ngambil gunting, sobek aja udah. Saya ada pesan jus jambu biji sama jus alpukat. Terus untuk makanannya mie kangkung. Mau plastik kecil, plastik gede, perlakuannya sama, sobek. Terus untuk Princess Minaminul itu beli nasi tim. Mereka satu dibagi dua. Dua-duanya lagi pada sakit. Kalau dibeliin salah satu ntar nggak bakal habis. Buang-buang makanan, buang-buang duit. Jadi ya udah yang pasti-pasti aja beli satu dibagi dua. Nih buat kalian yang belum tahu mie kangkung itu apaan, ya mie. Kalau biasanya mie pakai sawi gitu-gitu, ini tuh diganti kangkung. Terus ada ayamnya sama saya ekstra pangsit. Terus kuahnya kayak gini deh, gelap kental gitu. Kalau saya sehat walafiat ini enak, berasa banget. Tapi berhubung saya lagi sakit, kemarin saya makan gado-gado aja tenggorokan saya berasa disilet. Makan ini nggak berasa disilet sih, enak anget di tenggorokan. Cuman jadinya kagak ada rasanya. Apakah salah makanannya, salah penjualnya? Bukan, salah yang makan. Kan lagi sakit, nggak ada rasanya ini mulut. Indra penciuman sama perasa saya bener-bener mati ini. Tapi tetap aja harus saya makan sampai habis. Kalau enggak, bukan cuma indra penciuman sama indra perasa saya dong yang mati, saya ikutan mati kalau nggak makan. Sebelum kalian bertanya-tanya kemana Princess Minaminul, kemana papinya, kenapa saya makan cuman sendiri. Princess Mini pertama masih tertib, ada di kamarnya ditemenin papinya. Sedangkan Princess Mini kedua ada di kamar saya sendirian, nggak tahu ngapain. Ini tuh belum jam makan mereka, jadi ya mereka belum makan. Karena memang selama saya sakit mereka tuh makannya bertigaan. Kalau saya seringnya, bukan sering lagi, selalu selama sakit saya tuh makannya di kamar. Makanannya diantar ke kamar sama papinya Princess Minaminul. Nah ini selama saya sakit, hari pertama saya makan di bawah. Ayo siapa di sini yang kalau makan harus nonton, entah nonton TV, entah nonton pakai HP. Kalau saya tim makan bisa nggak sambil nonton, nggak sambil main HP. Ngomong-ngomong soal nonton, sejauh mata memandang nggak di kamar, nggak di sini, kalian nggak menemukan TV kan? Waktu saya masih sekolah ya oke lah, saya kerjanya masih nonton TV. Begitu udah kerja nggak ada waktu sama sekali untuk nonton TV, dan ada TV di rumah mama itu nggak pernah dinyalain karena kita udah nggak tertarik lagi nonton TV. Pas udah sama papi ya Princess Minaminul, kita juga nggak ada beli TV. Pas tinggal di rumah mertua, of course ada TV. Pas tinggal di apartemen itu ada TV dari sananya. Tapi kayaknya itu pun dinyalainnya 6 bulan sekali. Begitu pindah ke rumah ini pun kita tetap nggak beli TV. Bukan karena nggak mampu, lebih ke nggak butuh. Princess Mini kedua ini udah sakit hari keberapa ya? Tadi saya bilas-bilas pakai air anget, bersih-bersih, sikat gigi, biar anaknya segeran. Saya juga lihatnya seger. Dia walaupun sakit tapi tetap bersih gitu. Soalnya kayak dia udah nggak mandi 2 hari deh gara-gara parah-parahnya. Saya kalau lihat diri saya sendiri di video ini kayak ya udah normal aja aslinya. Beres ngerjain video ini maaf ya bu ibu, diharapkan pakai masker biar nggak ketularan. Habis bikin video ini saya tuh terkapar meriang bunda. Gila ya, udah tebengek-bengek gini gue masih niat lagi bikin video 11 menit pakai voice over pula. Saya ngisi voice over begini berasa napas saya tuh sisa 11%. Nah ini rambutnya si Minul abis saya sisirin, mau saya kepang aja supaya nggak kusut, supaya rambutnya rapi, nggak kayak emaknya kemarin. Rambut emaknya kemarin macam sarang burung, seburung-burungnya ada di dalam rambut. Kalian menantikan apa sih kawan? Video si Minul minum obat? Ada, tunggu di akhir sesuai urutan, bukan sengaja ditaruh di akhir, kagak. Iya sesuai urutannya aja. Kalau yang hijau itu pokoknya nggak rasa rumput. Nih mami lihat sini. kenapa itu? Nih. Penuh kan? Satu lagi kan 10 mili. Penuh kan? Itu mah nggak pahit. Nggak pahit. Sok cobain. Cobain, yang bilang-bilang nggak pahit. Obat mana ada yang enak deh. Kamu lihat itu vitamin hamil mami, berapa biji mami sekali minum langsung. Jangan ngerasa kamu paling menderita, obat kamu paling pahit, paling gak enak. Ini buat Dede, ini buat Mami yang ini ya. Ini buat Cici, sedikit lah. Thank you. Air putih Dede tolong Mami.
Botol? Nggak di sini botol. Botolnya di mana? Dicuci mbak ya. Tapi nanti dulu. Minumnya pasti datang. Minumnya dulu. Kalau dede minum obat batuk, Mau obat. nah, kalau kamu obat kerjanya jangan sakit lah. Makanya mami semua nggak suka obat. Ya udah, semua orang emang nggak suka obat. Mami juga nggak suka obat. Tapi mami sakit. Lagian waktu mami awal-awal sakit, mami bilang jangan kesini tak ketularan, nggak ketularan. Nah sekarang inilah udah nggak ngaruh, minta maaf. Yang ngaruh cuma minum obat. Udah ya. Udah ya buruan Jangan langsung minum, tunggu. Rasain dulu, telan. Habisin semuanya di mulut. Udah cukup. Alah, kita jangan cium-ciuman dulu nih, penularan nih begini-begini nih. Dari awal mami sakit, cium. Jadi aja ketularan. Udah selesai main. Udah main dulu ke kamar sana. Enggak. Mami beresin kamar ini kok enggak kamu betah kamu di tempat orang sakit ya? Pantes ketularan. Udah ketularan nggak pengen sembuh lagi. Udah. Berani muntahin. Mami suruh ganti 750.000. Mana uangnya? Tapi nanti panggil. Iya. Jangan suara.